sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 sampai 31. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu, kita akan baca secara bergantian. Ya, saya mulai dari ayat yang ke-19, nanti Bapak Ibu lanjutkan ayat yang ke-20, selanjutnya sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Orang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat itu. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Selain daripada itu, di antara kami dan kamu pula, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, dapat meminta. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka tidak masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak ada Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari orang mati, mereka akan bertaubat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu seorang teman saya membagikan sebuah renungan kepada saya lewat WA ya. Judulnya adalah Orang yang Paling Malang. Ketika membaca judul itu ya, saya berpikir apa nih maksudnya orang yang paling malang gitu ya. Dan kemudian ketika saya membuka renungan itu, dia katakan seperti ini. Kalau kita dengar kata malang, misalnya yang terlintas di dalam pikiran kita adalah kalau seorang anak misalnya ya masih kecil sudah ditinggal oleh bapak ibunya, atau ada orang yang dalam hidupnya selalu menderita kesusahan ya, apapun yang dia kerjakan gagal, apapun yang dia kerjakan nggak berhasil gitu, dia hidup dalam kemiskinan. Atau ada pasangan suami istri yang sudah menikah sekian lama tidak dikaruniai oleh anak katanya gitu ya, dan seringkali kita menyebut itu sebagai kemalangan. Bapak Ibu mungkin betul bahwa itu adalah kemalangan, tapi itu bukan yang paling malang katanya gitu ya. Apa yang paling malang? Siapakah orang yang paling malang di dunia ini? Bapak Ibu, renungan itu diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-19 ya. Ternyata di situ dikatakan bahwa orang yang paling malang di antara segala manusia di dunia ini
bukanlah orang-orang yang nasibnya kurang beruntung seperti yang tadi kita sebutkan itu, ya. Tapi orang yang paling malang dari segala manusia yang ada di dunia ini adalah orang yang pengharapannya itu hanya terbatas pada apa yang ada di dunia ini. Pengharapannya kepada Tuhan itu hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan kemudian karena penasaran, Bapak Ibu, saya kemudian membaca kitab 1 Korintus pasal 15 itu secara utuh, ya. Dan ternyata di situ dikatakan bahwa ada sebagian orang ternyata dalam hidup ini yang nggak percaya pada adanya kebangkitan sesudah kematian, gitu. Jadi orang itu berpikir bahwa kalau manusia itu hidup ya cuma terbatas di dunia ini aja. Kalau hidup kita di dunia ini selesai, ya udah selesailah semua, gitu. Nggak ada apa-apa lagi. Ya, dan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 itu mengatakan, itulah orang yang paling malang dari segala manusia yang ada di dunia ini. Orang yang menaruh pengharapannya itu hanya untuk hidup yang ada di dalam dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena di situ dikatakan bahwa hidup kita ini nggak selesai cuman dengan hidup kita sekarang di dunia ini. Ya. Kalau nanti hidup kita di dunia ini itu berakhir, akan ada kehidupan yang lain yang menanti kita di sana. Kalau kehidupan kita di dunia ini yang sekarang kita jalani ini terbatas waktunya, kehidupan kita yang di sana nanti itu akan kita jalani tanpa batas selama-lamanya dalam kekekalan. Nah, Bapak Ibu, kemudian dalam pencarian saya selanjutnya tentang apa yang menjadi renungan yang dibagikan oleh teman saya pada hari itu, akhirnya saya sampai kepada nats firman Tuhan yang kita baca pada hari ini tadi. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu, bercerita tentang kisah hidup dua anak manusia yang berbeda nasib. Ya, dan kisah hidupnya itu diceritakan bagaimana ketika dia ada di dalam dunia ini, dan bagaimana ketika kehidupannya di dunia ini berakhir dan dia masuk ke dalam kekekalan. Tadi kita baca cerita tentang seorang yang kaya yang tidak disebutkan namanya, dan cerita tentang seorang miskin yang Tuhan sebutkan namanya Lazarus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi dikatakan bahwa orang kaya ini adalah orang yang setiap hari hidup dalam kemewahan. Ya, digambarkan dia selalu memakai jubah ungu dan kain yang halus. Ya, itu menunjukkan bahwa dia selalu memakai segala sesuatu yang mahal. Kalau sekarang mungkin katanya sesuatu yang branded, sesuatu yang punya harga, punya nilai yang selalu dia pakai setiap hari dalam kehidupannya. Ya, dan setiap hari dikatakan dia bersukaria dalam kemewahannya. Dari balik itu ada seorang miskin, pengemis, yang setiap hari datang ke pintu gerbang rumahnya, Bapak Ibu, berbaring di sana tadi dikatakan, hanya mengharapkan untuk bisa mengais sisa-sisa makanan dari meja orang kaya itu untuk menghilangkan rasa lapar di perutnya. Penderitaannya begitu besar tadi kalau kita baca digambarkan dari bacaan kita, ya. Dia hanya bisa berbaring, menunjukkan betapa sakitnya yang dia rasakan karena seluruh tubuhnya dikatakan dipenuhi oleh borok. Gak ada orang yang peduli, Bapak Ibu. Ya. Miris bahwa yang peduli pada dia cuma siapa? Anjing. Ya, dikatakan di situ anjing-anjing menjilati boroknya. Ya. Waktu kecil saya pernah piara anjing, Bapak Ibu. Ya, anjing itu kalau nggak suka sama kita, dia pasti akan gigit. Tapi kalau dia suka sama kita, dia seringkali menjilati kita, ya. Ya, kita bayangkan seorang yang begitu miskinnya dengan penyakit yang memenuhi tubuhnya, nggak ada orang yang peduli. Yang peduli cuma anjing-anjing liar yang ada di sekitarnya. Itulah kontras kehidupan dari orang kaya tadi itu dan orang miskin ini, Lazarus, ketika mereka ada di dalam dunia. Lalu kemudian dikatakan Bapak Ibu, pada akhirnya keduanya mati. Orang miskin itu mati, katanya, dan gak diceritakan bahwa dia dikuburkan gitu, ya. Ya saya yakin dia pasti dikuburkan, Bapak Ibu. Tapi karena dia orang miskin, gak ada yang peduli, gak ada upacara pemakaman yang layak mungkin untuk dia, ya. Jadi orang karena terganggu dengan mayatnya, mungkin orang gali lubang lalu dia dikuburkan seperti orang menguburkan binatang yang tidak berharga. Tapi dikatakan malaikat membawa dia ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya itu kemudian mati juga dan dikuburkan dengan upacara yang layak. Ya, karena dicatat bahwa dia dikubur, katanya.
Dan karena dia orang terpandang, pasti dia dikuburkan dengan cara yang layak, ya. Mungkin ada banyak pidato pelepasan dalam upacara pemakaman yang orang-orang yang di sekitarnya bilang, oh saya kenal dia dengan baik, dia orang yang selama ini suka berbagi dengan kita, dan mungkin segala macam hal-hal yang baik yang orang teman-temannya, orang-orang dekatnya ucapkan tentang dia. Tapi kenyataannya apa? Bapak Ibu tadi dikatakan dalam cerita yang kita baca, orang itu justru masuk ke dalam alam maut, katanya gitu. Ketika dia berada di alam maut itu, dalam kesakitan yang sangat, di dalam nyala api, tadi dikatakan, dia melihat ke atas, katanya ya. Jadi ternyata surga itu ada di atas dan neraka itu di bawah, ternyata gitu ya Bapak Ibu. Jadi dia kata dia melihat ke atas dan dia lihat di sana ada Lazarus. Dia kenal itu Lazarus karena setiap hari Lazarus itu ada di pintu gerbang rumahnya. Dia tahu itu Lazarus. Dia lihat Lazarus ada di dekatnya Abraham, di sisinya Abraham. Kemudian dia berkata apa? Bapak tolonglah suruh dia ke sini, katanya gitu ya. Celupkan jarinya ke dalam air untuk membasahi lidahku. Saya membayangkan Bapak Ibu, kalau kita keluar ke rumah di siang terik hari, ya, kita pasti haus kan? Enggak, yang kita bayangkan itu mungkin segelas air dingin gitu. Rasanya kalau minum air dingin, aduh enak banget ini ya, sejuk sekali ini tenggorokan itu. Tapi orang ini Bapak Ibu saking menderitanya ya, saking panasnya gitu, yang dia pikirkan itu bukan lagi segelas air, tapi setetes aja Bapak itu sudah sangat melegakan lidahku, katanya. Itulah yang dia rasakan pada saat itu dalam penderitaannya, Bapak Ibu ya. Sampai di sini Bapak Ibu, saya kemudian berpikir ya, apa ya salahnya? Apa yang menyebabkan orang kaya ini kemudian masuk ke dalam neraka atau alam maut dikatakan di sini, tapi Lazarus masuk ke dalam surga? Tuhan Yesus nggak sebutkan tuh kejahatannya apa di dalam cerita yang tadi kita baca kan? Nggak ada daftar kejahatan orang kaya ini di situ, dan nggak ada juga daftar kebaikannya Lazarus di situ sehingga dia masuk ke dalam surga. Lalu saya berpikir Bapak Ibu Saudara, apa yang menyebabkan orang kaya ini masuk ke alam maut dan Lazarus diangkat Tuhan ke surga? Apakah Tuhan benci sama orang kaya dan Tuhan cuma berkenan sama orang miskin sehingga orang kaya ini masuk ke neraka dan Lazarus masuk ke surga? Tentu tidak kan Bapak Ibu. Abraham sendiri yang disebutkan di dalam cerita ini semasa hidupnya adalah orang yang kaya raya. Tapi dia berkenan kepada Tuhan, dia masuk ke dalam surga. Lalu apa yang salah dengan orang kaya ini sehingga dia, walaupun tidak disebutkan bahwa dia pelaku kejahatan dalam cerita yang tadi Tuhan Yesus sampaikan, toh masuk ke dalam neraka? Apa yang salah, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melanjutkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita tadi, ya, tadi kita membaca ketika dia berkata kepada Abraham ya, dia minta supaya Lazarus datang kepada dia, mencelupkan jarinya ke dalam air untuk menyejukkan lidahnya. Dan kemudian Abraham berkata, gak bisa, antara kami dengan kamu itu, katanya, ada jurang yang menghalangi kami datang ke sana atau orang yang dari sana datang ke sini. Jadi kita ini udah gak ada hubungan, kita putus hubungan, gak bisa lagi kami menolong kamu. Bapak Ibu, kemudian apa yang dikatakan oleh orang kaya ini? Dia berkata, kalau gitu kirim dia ke rumahku, ke rumah bapakku, karena di sana masih ada 5 orang saudaraku, katanya. Suruh Lazarus peringatkan mereka supaya mereka jangan sampai nanti masuk ke dalam penderitaan yang sama seperti aku hari ini di sini. Lalu tadi kita baca Abraham berkata apa? Mereka punya kesaksian Musa, mereka punya kesaksian para nabi, biarlah mereka dengarkan itu. Dan dia jawab apa Bapak Ibu? Enggak cukup, katanya ya. Itu tidak akan membuat mereka bertobat. Tapi kalau ada orang yang datang dari kematian ini ke sana memperingatkan mereka, Bapak, baru mereka akan percaya, baru mereka akan bertobat. Dan kemudian Abraham menjawab apa? Kalau mereka nggak bisa diyakinkan dengan apa yang dikatakan oleh Musa dan para nabi, mereka juga nggak mungkin yakin kalaupun ada orang yang bangun dari kematian. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari situ? Orang kaya ini, Bapak Ibu, sadar bahwa semasa hidupnya
Dia tidak pernah menaruh perhatian kepada firman-Nya Tuhan. Dan itu yang dia takutkan, kalau saudara-saudaraku di sana juga melakukan hal yang sama, mereka juga tidak menaruh perhatian kepada firman Tuhan seperti aku ketika aku hidup, pada akhirnya nanti mereka akan datang ke sini dan bersama-sama dengan aku menderita di tempat ini. Bapak Ibu, ada orang yang berkata bahwa neraka itu katanya adalah kebenaran yang terlambat. Kalau orang sudah sampai di neraka, Bapak Ibu, dia akan lihat kembali ke belakang dia pasti akan menyesali semua yang sudah dia lakukan. Seperti orang kaya ini tadi. Tapi udah nggak ada lagi kesempatan. Dan orang kaya ini sadar gitu. Inilah tempatku sekarang. Apapun yang terjadi, dia nggak mungkin bisa berpindah dari tempat itu ke surga. Udah itulah tempatnya selama-lamanya di situ sebagai akibat dari apa yang dia lakukan ketika dia hidup. Jadi kita lihat ya. Itu sebabnya dia berkata, tolonglah itu, suruh dia ke rumahku supaya mereka jangan sampai mengalami nasib yang sama seperti. Dari situ kita melihat Bapak Ibu bahwa semasa hidupnya orang kaya ini tidak pernah mengalami pertobatan. Kenapa dia tidak mengalami pertobatan? Karena dia tidak pernah menganggap serius firman-Nya Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dia bukannya orang yang tidak percaya adanya Tuhan, dia bukan ateis. Kenapa kita bilang begitu? Buktinya dia kenal dengan Abraham, ya kan, dia menyebut Abraham itu bapa. Ya, kalau kita tahu orang-orang Yahudi pada masa itu kan merasa dirinya itu adalah keturunan Abraham. Jadi orang ini tahu tentang Abraham. Dan Abraham sendiri berkata apa? Ada kok kesaksian Musa dan kitab-kitab para nabi di mereka di sana di rumahmu, ya. Jadi dia ini bukan orang yang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan mungkin dalam hidupnya setiap minggu dia datang beribadah ke tempat ibadah, Bapak Ibu. Tapi dia tidak pernah menganggap serius apa yang dia dengar. Jadi kalau dikatakan biarlah mereka mendengar, itu bukan mendengar di telinga, mendengar suara kemudian berlalu ya. Tapi mendengar itu maksudnya adalah kita menaruh perhatian kepada apa yang didengar. Dan itulah yang kurang dari orang percaya ini. Dia tidak pernah menaruh perhatian kepada firman Tuhan yang dia dengarkan. Sehingga firman Tuhan yang dia dengar itu tidak membawa dampak apapun dalam kehidupannya. Coba kita lihat tadi ya. Ketika dia berpesta pora di rumahnya, Bapak Ibu, seorang Lazarus tidur di pintu gerbang rumahnya. Kalau dia seorang yang mengenal Tuhan, kalau dia seorang yang sudah mengalami pertobatan di dalam hidupnya, apa mungkin hatinya tidak tergerak melihat seorang mengais-ngais sampah di depan rumahnya untuk menghilangkan rasa laparnya. Sementara di mejanya makanan berlimpah sampai bersisa-sisa. Akhirnya dibuang, dan setelah dibuang itu baru dikorek-korek oleh Lazarus untuk dia makan. Itulah kondisi yang dialami oleh orang kaya ini yang kemudian setelah terlambat, Bapak Ibu, setelah tidak bisa dirubah lagi, dia sadari, aku tidak pernah mengalami pertobatan ketika aku masih hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai 9. Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi nggak mungkin orang itu bisa punya iman kepada Tuhan kalau dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Kalau dia tidak pernah memberi perhatian kepada apa yang didengarnya, itu yang lebih tepatnya. Ya, kalau dengar semua orang pasti pernah dengar. Cuman dengar lewat aja. Dia tidak pernah menaruh perhatian kepada apa yang didengar. Dan iman itu tumbuh kalau kita menaruh perhatian kepada firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan itulah yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Ya. Keselamatan itu adalah kasih karunia-Nya Tuhan, katanya ya. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia-Nya Tuhan. Tapi kasih karunia-Nya Tuhan itu kita terima lewat iman kita. Gak mungkin kita menerima kasih karunia kalau kita gak percaya sama Tuhan. Tapi kita percaya dulu, baru kita akan menerima kasih karunia itu. Nah, itulah yang dimiliki oleh Lazarus.
Sehingga sesudah dia mati, dia dibawa oleh malaikat ke pangkuannya Abraham. Dari mana kita tahu bahwa dia memiliki iman? Bapak Ibu, Abraham itu adalah bapak orang beriman. Jadi kalau orang dikumpulkan kepada dia, dibawa kepada dia, pastilah orang itu juga orang yang beriman. Itu sebabnya walaupun Tuhan Yesus tidak menyebutkan bahwa Lazarus melakukan banyak kebaikan ketika dia hidup, ya memang nggak secara nyata nggak mungkin dia lakukan. Kan kita baca, dia katakan dia aja berbaring, cuman bisa berbaring di pintu gerbang rumah orang kaya itu, yang menolong dirinya sendiri aja dia nggak bisa karena kondisinya, karena penyakitnya. Dia mengharapkan belas kasihan dari orang untuk hidupnya. Setiap hari mungkin digotong orang ke sana ya, orang teman-temannya yang berbelas kasihan kepada dia untuk dia berbaring di situ. Jangankan menolong orang lain. Tapi Tuhan nggak lihat itu kan ternyata. Ketika dia mati, malaikat bawa dia ke surga. Karena apa? Dia punya iman. Dalam kesusahannya, dalam kesengsaraannya, dia tetap menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Pengharapannya tetap ada kepada Tuhan. Dan itulah yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu, jadi jangan kita selalu menganggap remeh ya, pemberitaan firman Tuhan. Perumpamaan yang tadi kita baca ini, Bapak Ibu, sebenarnya diceritakan oleh Tuhan Yesus untuk menyindir orang-orang Farisi. Ya, pada waktu itu ya, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya. Orang Farisi itu siapa? Orang Farisi itu bukan orang yang gak kenal Tuhan. Justru mereka adalah apa? Pemuka agama. Orang-orang yang mengajar di bait Tuhan. Tapi seringkali kalau kita baca, Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mengecam mereka. Kenapa? Karena kelakuannya. Tuhan katakan, kamu mengajarkan, tapi kamu tidak melakukan. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Kamu beribadah, tapi ibadahmu itu tujuannya cuma supaya kamu dipuji orang. Yang kedua, yang berikutnya Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kamu itu katanya ya, nyebrangin laut supaya satu orang itu bertobat masuk ke dalam agamamu. Tapi ketika dia sudah bertobat masuk ke dalam agamamu, kamu kasih dia banyak aturan yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga. Jadi bukannya masuk ke dalam surga, orang itu justru jadi orang neraka, kata Tuhan Yesus gitu. Kenapa? Karena kelakuan kamu sebagai pemimpin agama. Jadi katakan juga apa? Orang-orang Farisi itu orang-orang yang serakah, kata Tuhan Yesus. Serakah, ya, rakus, hamba uang, katanya gitu ya. Mereka memilih-milih mana firman Tuhan yang mereka mau kerjakan, mana yang enggak. Tuhan Yesus bilang, kamu kasih persepuluhan untuk setiap hasil panenmu, untuk selasih, untuk jintan, kata Tuhan Yesus begitu. Kalau Bapak Ibu mau baca ya di dalam Matius pasal 23. Katakan seperti itu. Kamu bayar perpuluhanmu, katanya gitu. Tapi apa? Yang lebih penting dari perpuluhan itu nggak kamu kerjakan apa? Kasih, keadilan, dan kesetiaan. Kata Tuhan begitu. Ya. Jadi nggak semua orang yang kelihatan rohani itu ternyata rohani, Bapak Ibu. Ada orang yang tujuannya beribadah itu bukan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan karena dia merindukan hadiratnya Tuhan, tapi supaya terlihat saleh di mata orang, supaya dipuji oleh orang. Dan itu yang kata Tuhan, kalau tujuanmu cuman itu, ya kamu sudah dipuji orang, ya sudah selesai, kamu udah dapat upahmu. Tuhan gak perlu lagi kasih kamu upah, karena kamu udah dapat apa yang kamu cari. Yang kamu cari kan pujian, kamu udah dapat pujian, ya sudah selesai. Tapi sebuah ibadah yang lahir dari ketulusan hati, Bapak Ibu, Saudara, dari hati yang memang sungguh-sungguh merindukan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau belajar dan mengenal Tuhan. Orang lain mungkin gak lihat, mungkin gak ada orang yang puji kita, atau barangkali malah sebaliknya orang menghina kita. Orang bilang, sok alim, sok paling tahu firman Tuhan, sok paling rajin. Tapi di mata Tuhan itu berharga. Bapak Ibu Saudara, hidup kita di dunia ini
seperti tadi saya katakan di awal, itu nggak selamanya. Ada batasnya. Ya. Ada sebuah lagu yang suka saya dengar, katanya begini, dunia ini bukan rumahku, aku cuma lewat. Kita ini cuma musafir di sini, ya. Musafir yang sedang melakukan perjalanan, Bapak Ibu. Dan yang namanya perjalanan itu ada ujungnya, ada batasnya, ada waktunya kita berhenti berjalan. Dan kalau perjalanan kita tuh nanti sudah selesai, Bapak Ibu, kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Nah, di dunia ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hartamu, kepintaranmu, relasimu, mungkin akan membantumu dalam batas-batas tertentu. Ya. Kalau kamu punya harta, kalau kamu punya kepintaran, kalau kamu punya relasi yang banyak, itu akan memudahkanmu dalam kamu menjalani kehidupan ini. Tapi itu terbatas sampai di dunia ini aja. Begitu hidupmu berakhir, begitu masa hidup kita di dunia ini berakhir, satu-satunya yang bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanyalah iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu? Jangan sampai seperti tadi renungan yang dibagikan oleh sahabat saya, kita ini menjadi orang yang paling malang dari segala manusia. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Bagaimana supaya usahaku diberkati, bagaimana supaya anak-anakku berhasil dalam studi, bagaimana supaya rumah tanggaku diberkati Tuhan, supaya aku bisa beli mobil, supaya aku bisa beli rumah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau pengharapan kita kepada Tuhan hanya sebatas itu, Bapak Ibu Saudara, maka tadi dikatakan, malang nasibmu, kamu paling malang dari segala manusia. Apakah Tuhan tidak sanggup mengadakan semua yang tadi saya katakan? Apakah Tuhan tidak sanggup memberkati kita? Ya, tentu Tuhan sanggup. Apakah Tuhan tidak sanggup memenuhi segala keperluan kita di dunia ini? Pasti, dan itu janjinya Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, Bapak Ibu, Tuhan tidak cuma peduli pada kehidupan kita nanti, Tuhan juga peduli pada kehidupan kita ketika kita masih ada di dunia ini. Kita boleh kok minta semua yang kita butuh dari Tuhan, gak dilarang, dan itu gak salah. Memang selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Tapi kalau pengharapan kita kepada Tuhan berhenti sampai hanya hal-hal yang sifatnya duniawi, maka kita adalah orang yang paling malang, katanya. Karena di sini cuma sebentar. 70 tahun, kata pemazmur. Kalau kuat 80 tahun. Itu pun hiasannya apa? Penderitaan dan kesengsaraan. Ya saya aja umur saya sekarang 54 tahun, Bapak Ibu ya. Sudah mulai banyak keluhan sana sini. Kadang tumit sakit kalau pakai melangkah. Kadang lutut lah yang terasa sakit. Kadang-kadang tiba-tiba gatal-gatal di mana-mana, nggak tahu apa salahnya gitu ya. Yang dulu kita nggak alergi, sekarang tiba-tiba jadi alergi, macem-macem. Baru 54 tahun, belum sampai 70 tahun, apalagi 80 tahun. Itulah kebanggaan hidup, kata pemazmur. Jadi jangan sampai, saudaraku, kita menjadi bagian dari orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Mari kita selalu ingat bahwa ada kehidupan yang menanti kita sesudah kehidupan kita di sini. Dan apa yang kita lakukan hari ini dalam hidup kita yang dipercayakan Tuhan ini akan mempengaruhi apa yang akan kita nikmati nanti di kehidupan kita yang akan datang. Seperti tadi saya katakan, hartamu, relasimu, kepintaranmu hanya bisa membantu engkau ketika engkau ada di dunia ini. Tapi begitu beralih dari dunia ini ke dunia yang akan datang, satu-satunya yang bisa menolong kita hanyalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita
Bapak Ibu. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.